kasihi, pada siang hari ini kami mengucap syukur atas persekutuan ibadah yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami memperoleh kesempatan melalui mulut, lidah, bibir memuji memuliakan nama Tuhan. Dan teristimewa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami mau membuka hati kami mau menerima firman-Mu itu sebagai benih yang baru, yang ditabur, bertumbuh, dan berbuah lebat. Karena itu Tuhan, kami mau melupakan segala perkara-perkara dunia, gangguan-gangguan apapun yang ada di dalam pikiran dan hati kami, dan kami mau mempersiapkan, kami mau mempersilahkan kata demi kata dari firman-Mu itu tertanam di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, supaya dapat menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Pada siang hari ini, firman Tuhan yang akan kami sampaikan, yang ingin saya sampaikan dengan tema Yesus memberikan tugas Bapa kepada orang percaya. Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah Yesus memberikan tugas Bapa kepada orang percaya. Mari kita baca dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Yohanes 9 ayat yang ke-4. Ayat ini cukup pendek saudara-saudaraku, karena itu saya mengundang semuanya tidak ada yang diam dan kita membaca ayat ini dengan suara yang cukup. Sudah mendapatkan semuanya? Di layar LCD juga sudah tertera. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya ulangi sekali lagi. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa yang mengutus aku, Yesus, selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa kita harus mengerjakan tugas Bapa selama masih siang, artinya selama masih ada kesempatan. Akan tiba saatnya, waktu malam atau tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk mengerjakan tugas Bapa. Saudara-saudaraku, siapa di sini yang berprofesi sebagai karyawan atau pegawai? Boleh mengangkat tangan? Cukup banyak di bawah, di atas juga cukup banyak. Terima kasih. Saudara-saudaraku, selagi sebagai seorang pegawai, baik itu pegawai swasta, pegawai BUMN, maupun pegawai pemerintah, pasti mengetahui bahwa untuk mendapatkan prestasi atau mendapatkan promosi, kenaikan jabatan atau kenaikan gaji harus memenuhi beberapa kriteria. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan tempat saya bekerja, saudara-saudaraku, menerapkan sistem kenaikan gaji berdasarkan pengalaman kerja dan senioritas.
Jadi bagi pegawai yang memiliki pengalaman kerja lebih lama, gajinya mesti lebih tinggi daripada pegawai yang baru masuk. Begitu juga pegawai yang sudah lama bekerja, tentunya memiliki gaji dibayar lebih tinggi daripada pegawai yang baru masuk. Namun tahun 2014 yang lalu, strategi sistem gaji perusahaan kami dirubah. Kenaikan gaji bukan lagi berdasarkan pengalaman kerja dan senioritas, melainkan kenaikan gaji dihitung berdasarkan kinerja pegawai. Pegawai yang melaksanakan tugas dengan cepat, dengan baik, berprestasi, menguntungkan perusahaan, itu yang akan mendapatkan gaji lebih. Bagi para pegawai yang bekerja atau melaksanakan tugasnya kurang baik, maka gajinya pun akan turun. Jadi sistem gaji pegawai di tempat kami mulai tahun yang lalu itu melaksanakan sistem kinerja pegawai. Diukur dari kemampuan pegawai masing-masing. Saudara-saudaraku, bagi pegawai yang malas, meskipun memiliki pengalaman kerja yang cukup, akan disingkirkan. Tetapi bagi pegawai yang berprestasi, akan mendapatkan penghargaan. Dalam hal ini, perusahaan tidak mau dirugikan. Sistem ini juga berlaku pada perumpamaan seorang tuan yang memberikan talenta pada ketiga hambanya. Hamba yang pertama menerima diberi 5 talenta. Dan dia bekerja dengan rajin, saudara-saudaraku. Dan akhirnya talenta itu dilipat gandakan menjadi 10 talenta. Demikian pula hamba kedua diberi 2 talenta. Dia bekerja dengan rajin, dia mengelola talentanya dengan baik, dan menghasilkan berlipat ganda menjadi 4 talenta. Wah, tuannya senang, puas, bahkan memberikan penghargaan kepada kedua hamba ini. Tetapi Alkitab mencatat dalam perumpamaan ini, saudara-saudaraku, ketika tuannya melihat hamba yang menerima 1 talenta, dan talenta itu didiamkan, dia tidak bekerja. Apa reaksi dari tuan ini? Tuan ini menjadi marah. Kemudian tuan ini mengusir dan mencampakkannya. Hal ini, saudara-saudaraku, berbicara tentang tugas yang harus dilaksanakan. Tugas yang diberikan Bapa kepada orang percaya untuk melanjutkan karya Yesus di muka bumi ini, yaitu menjangkau jiwa dengan kabar keselamatan. Dan setiap tugas-tugas Bapa ini, saudara-saudaraku, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, taat dan setia, agar Bapa senang dan puas melihat hasil pekerjaan kita. Amin. Nah, apa tugas Bapa kepada orang percaya? Kita akan membaca Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini sering kita dengar. Ayat ini sering kita baca. Ayat ini sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Berarti ayat ini memang ayat yang begitu penting maknanya bagi kehidupan setiap orang percaya. Tugas pertama yang diberikan oleh Bapa kepada orang-orang yang percaya adalah memberitakan Injil. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dilahirkan, sengsara, mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga. Hanya memiliki satu tujuan, saudaraku, yaitu keselamatan umat manusia. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya melanjutkan karya Yesus ini. Estafet. Dan saat ini kitalah yang mengemban tugas Bapa untuk melanjutkan karya Yesus. Mengabarkan Injil ke semua orang. Pergilah, berarti bekerjalah, jangan diam, bergerak. Ini adalah kalimat perintah. Mungkin kita sudah mengerti tugas Bapa ini untuk mengabarkan Injil, saudara-saudaraku. Tetapi mungkin juga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ada yang berkata, saya tidak memiliki karunia dan panggilan khusus untuk memberitakan Injil sebagai misionaris, sebagai seorang pendeta yang pergi ke pulau-pulau, ke daerah-daerah terpencil untuk memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, saya teringat oleh kisah seorang gembala gereja kecil di Skotlandia yang dicap gagal oleh majelisnya. Pada suatu hari, para majelis ini menyidang Bapak Gembala ini, saudara-saudara. Karena tidak membawa satu jiwa pun untuk bertobat ke gereja, kecuali satu anak sekolah minggu yang berusia 9 tahun saja. Mungkin majelis ini berpikir, selama ini Bapak Gembalaku tidak pernah memberikan atau mencari jiwa baru sehingga gereja tidak bertumbuh. Akhirnya majelis sepakat untuk memvonis Bapak Gembala ini, saudara-saudaraku, keluar dari gereja. Dengan bersedih hati, dengan berat hati, akhirnya Bapak Gembala ini keluar dari gereja itu dan meninggalkan anak didiknya juga yang berumur 9 tahun itu. Tahukah saudara anak sekolah minggu itu? Dia bernama Robert Moffat. Dan tanpa disangka-sangka, 20 tahun kemudian setelah peristiwa itu terjadi, saudara-saudaraku, anak itu menjadi seorang penterjemah Alkitab ke dalam berbagai bahasa. Dia dikenal dengan Bapak Misi Dunia. Dan lewat pidatonya yang penuh urapan Roh Kudus di Universitas Inggris, akhirnya dia membakar seorang mahasiswa yang bernama David Livingstone. Dan akhirnya lewat David Livingstone ini, dia menjadi seorang misionaris terkenal dunia yang menjungkir balikkan benua Afrika dengan Injil Kristus, sehingga ribuan, jutaan manusia di Afrika mengenal Kristus dan mengalami pertobatan. Tahukah saudaraku, seorang tukang sepatu bernama Edward
Kimbal yang menjadi guru sekolah minggu. Ini kisah yang lain. Menjadi guru sekolah minggu dan melayani anak-anak jalanan miskin di lorong-lorong kota Chicago, Amerika Serikat. Edward Kimbal setiap harinya, anak-anak, ayo maju ke depan ya, berdoa, tutup mata, mari kita nyanyi sama-sama. Yesus sayang semua. Ya, itu yang dilakukan bertahun-tahun oleh seorang Edward Kimbal. Dia hanya menjadi seorang guru sekolah minggu. Sehari-harinya dia bekerja sebagai tukang sepatu yang mungkin dia parkir di depan seminari itu yang duduk itu. Kalau sandal saudara rusak, itu di depan itu ada tukang sepatu di situ. Itulah profesi dari Edward Kimbal pada saat itu. Kalau waktu luang, kemudian hari Minggu, dia ke gereja, dia ke lorong-lorong, anak-anak jalanan, anak-anak miskin di kota Chicago, dan lewat pelayanannya, D.L. Moody bertobat. D.L. Moody menjadi seorang misionaris, menjadi seorang penginjil yang terkenal di dunia, dan lewat pelayanan dari D.L. Moody ini, akhirnya saudara tahu, beberapa keturunan jatuhlah ke Billy Graham, seorang penginjil dunia yang terkenal. Ratusan ribu bahkan jutaan orang di seluruh dunia bertobat dan mengenal Kristus. Saudara-saudaraku, lewat pelayanan seorang gembala kecil yang dicap gagal oleh majelisnya, melahirkan misionaris dunia. Seorang tukang sepatu yang mengajar sekolah minggu setiap minggunya, melahirkan misionaris dunia. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kita mengerti bahwa tugas mengabarkan Injil itu tidak harus kita menjadi seorang misionaris dulu atau menjadi seorang pendeta dulu, tetapi dimulai dari pelayanan gereja. Melalui sekolah minggu, kita dapat memuridkan anak-anak, kita dapat membaptis anak-anak, kita dapat mengajar untuk melakukan perintah Yesus. Melalui SPY, mungkin kita menjadi pembina, mungkin kita menjadi mentor. Itu juga kita telah melakukan tugas Bapa untuk mengabarkan Injil. Saudara-saudaraku, banyak sekali pelayanan-pelayanan di tempat ini yang mewadahi bagaimana kita mendukung pekabaran Injil itu. Program PI Misi dengan program 555. 5 menit berdoa untuk misi. Cukup 5 menit kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di Petamburan supaya dikuatkan. Hanya 5 menit. Kemudian mendukung donatur tenaga misi. Cuman 400.000 setiap bulan. Saudara belanja makan bersama anak istri di gado-gado Boplo aja sudah habis kali makan, saudaraku. Kemudian mendukung pengadaan 5 sepeda motor. Untuk apa? Untuk hamba-hamba Tuhan di daerah terpencil yang dijangkau penginjilannya mungkin berjalan 3 hari, berjalan 1 minggu. Kita bantu mereka dengan motor sebanyak 5 unit. Mungkin kita mendukung hal-hal yang lain. Pengadaan Alkitab 500 buah untuk gereja-gereja terpencil juga. Mari kita dukung pekerjaan-pekerjaan misi ini, saudara-saudaraku. Selain itu juga
Mungkin kita dapat membuka rumah kita bagi komsel. Saya sejak pindah ke Jakarta tahun 92, rumah kami saya buka untuk komsel. Ya, di komsel itu kita bisa memuridkan, kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa mengajar untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan sudah diwadahi di dalam gereja GBI Petamburan, saudara-saudaraku. Di rumah mungkin kita juga bisa memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Seperti tadi mengantar ke gereja, untuk dibawa ke sekolah minggu, mengantar ke youth. Kemudian mengabarkan Injil kemana? Ke keluarga besar kita yang belum mengenal Tuhan atau yang sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan. Di rumah kita bisa melakukannya. Mungkin anak-anak kita adakah yang sudah waktunya dibaptis, tetapi belum dibaptis. Ayo kita ajak untuk mengikuti katekisasi supaya bisa dibaptis sesegera mungkin. Di rumah, kemudian di kantor. Di kantor mungkin kita bisa buka persekutuan-persekutuan doa, ibadah setiap hari Jumat siang. Saya kadang-kadang diundang oleh kantor-kantor untuk membawa renungan hari Jumat siang pada waktu saudara kita beribadah, kita juga beribadah. Atau dimanapun kita berada, di marketplace, di tempat manapun juga, kita bisa untuk mengabarkan Injil, saudara-saudaraku. Sebab itu, kita perlu diperlengkapi dengan pengetahuan Alkitab. Nah, di sini juga disediakan namanya PBS, Petamburan Bible Study, supaya kita lebih mantap lagi untuk memberitakan Injil Kristus. Dan bulan depan mulai sesi Isa Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih? Nabikah, rasulkah, atau Tuhankah? Saudara dapat mengikutinya. Saudara-saudaraku, saya teringat sewaktu saya lulus SMA tahun 1990, zaman Paulah. Saya lulus SMA tahun 1990, pertama kali saya melayani Tuhan menjadi guru sekolah minggu di Kota Malang selama 12 tahun. Kemudian saya pindah ke Jakarta bekerja tahun 1992. Kemudian pada tahun 1992 saya masuk ke gereja Petamburan. Kemudian pertama kali saya melayani menjadi guru sekolah minggu juga di tempat ini. Selama berpuluh-puluh tahun bersama dengan Ibu Felicia dan teman-teman yang lain. Pak Mingliam dan teman-teman yang lain. Saudara-saudaraku, setahun yang lalu saya mendapat kabar gembira bahwa salah satu anak didik saya yang menjadi anak sekolah minggu saya di Kota Malang telah menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu menerjemahkan buku-buku rohani dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dan salah satunya buku Rick Warren yang berjudul The Purpose Driven Life. Wah, saya jadi guru sekolah minggu gak sia-sia ya berpuluh-puluh tahun. Tetapi saya melihat juga banyak anak-anak didik yang lain yang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan saya ikut bangga menjadi seorang guru sekolah minggu yang mengajar. Setiap minggu saya tekunin, akhirnya ada yang berbuah menjadi hamba Tuhan yang dapat memberkati pembaca seluruh Indonesia. Nah, saudara-saudaraku, sesederhana apapun pelayanan kita kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Benih yang kita tabur, itu akan bertumbuh dan berbuah lebat.
Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita melaksanakan tugas Bapa ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan rajin dan setia. Karena upahmu itu besar di sorga, saudara-saudaraku. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita masuk pada hal yang kedua. Tugas Bapa yang kedua yang dipercayakan kepada orang-orang percaya, termasuk saudara dan termasuk saya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini juga bukan merupakan suatu ayat yang baru, saudara-saudaraku. Mungkin saudara hafal, tetapi saya bacakan kembali supaya memori kita terus ingat sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Karena itu penting sekali. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini juga sering kita dengar. Ayat ini juga sering kita baca. Ayat ini sering juga disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Berarti ayat ini sangat penting untuk kita simak dan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain memberitakan Injil, tugas Bapa yang kedua adalah menjadi saksi Kristus. Katakan menjadi saksi Kristus. Katakan menjadi saksi Kristus. Bersaksi itu artinya kita melihat dan mengalami apa yang kita alami, secara pribadi. Bersaksi artinya menceritakan semua hal yang dilihat maupun yang dialami secara pribadi. Menceritakan semua kebaikan Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan mujizat Tuhan dalam hidup kita yang kita lihat dan yang kita alami. Selain itu juga, menjadi saksi Kristus berarti melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Menjadi saksi Kristus berarti melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga orang lain menyaksikan ada Tuhan Yesus di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap tindakan dan perkataan kita yang penuh kasih. Saudara-saudaraku, saya teringat oleh sebuah kisah nyata dari Italia pada abad pertengahan tentang bapak gereja bernama Fransiskus Assisi. Dia adalah seorang gembala yang hidupnya sederhana menurut cerita itu. Meskipun papa mamanya adalah seorang bangsawan yang kaya raya, tetapi hidupnya sederhana, penuh kasih dan peduli kepada orang-orang miskin. Suatu hari dia mengajak muridnya dan berkata, "Anakku, ayo kita bersaksi ke tetangga desa sebelah. Mari saya ajari kamu cara bersaksi." Wah, muridnya ini dengan antusias menuruti ajakan gurunya yang ia kagumi. "Baik guru, kita berjalan bersama-sama ke desa tetangga untuk bagaimana cara bersaksi yang benar." Mulailah mereka berdua berjalan, masuk ke desa, berjalan melalui jalan setapak. Sebentar-sebentar gurunya mengajak berhenti murid ini. Kemudian dia datangi rumah, dia menghibur, dia menolong, mengobati, dan mendoakan. Berjalan tidak selang berapa lama, dia datang lagi ke rumah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas.
kemudian dia menolong, mengobati, mendoakan. Demikian seterusnya. Kemudian dia masuk ke gang-gang, berjumpa dengan orang-orang desa, dia tersenyum dengan ramah menyapa. Sampai akhirnya setelah lama berputar di desa itu, kembali ke gereja. Nah, muridnya ini dengan heran dan penasaran bertanya kepada Bapak Gembala ini, "Guru, mana bersaksi? Bersaksi tentang Kristus. Kita dari tadi cuma jalan kaki aja mengunjungi orang-orang seperti itu." Dengan sabar, dengan lembut, Fransiskus Assisi ini menjawab, "Anakku, kita tadi sudah bersaksi tentang Kristus melalui tindakan kita. Jika kamu pergi ke suatu tempat tanpa bersaksi melalui tindakan dan perkataanmu yang seperti Kristus, maka kesaksianmu itu akan sia-sia." Saudara-saudaraku, marilah kita menyaksikan melalui tubuh kita, menjadi teladan, tidak menjadi batu sandungan bagi tetangga, bagi rumah kita, anak istri kita, bagi lingkungan di kantor, bagi lingkungan di sekitar kita. Mari kita menjadi saksi Kristus melalui tindakan dan perkataan yang penuh kasih. Saudara-saudaraku, di dalam melakukan kedua tugas Bapa ini, kita tidak mampu untuk bertindak dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus, dan lewat Roh Kudus Allah memberikan kuasa dan keberanian kepada kita untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka berani untuk memberitakan Injil disertai dengan mukjizat dan tanda-tanda heran. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang terbelenggu dibebaskan, saudara-saudara. Inilah fungsi dari Roh Kudus, supaya diperlengkapi kita sebagai orang-orang percaya, berani memberitakan Injil dan berani menjadi saksi Kristus. Ketika murid-murid Tuhan dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus, mereka berani memberitakan Injil disertai dengan mukjizat dan tanda-tanda heran. Roh Kudus mengubah hidup jemaat mula-mula secara drastis. Mereka bertekun, mereka sehati, sejiwa, bersatu. Dan Alkitab mencatat setiap hari mereka memuji Tuhan dan disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Saudara-saudaraku, mulai hari Jumat yang lalu sampai hari Sabtu yang mendatang, gereja kita mengadakan ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ayo, saya mengajak seluruh jemaat untuk datang beribadah di tempat ini dengan tujuan supaya kita diperlengkapi dengan urapan Roh Kudus, supaya dalam kita melaksanakan tugas Bapa, kelak kita dapat mempertanggungjawabkan sehingga kita mendapatkan penghargaan dari Bapa. Kita kobarkan api Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Bara-bara api Roh Kudus itu menyala kembali, berkobar di dalam hati kita, sehingga gereja kita di tempat ini mengalami tuaian jiwa-jiwa yang besar, mujizat dan tanda-tanda heran terjadi. Amin. Saudara-saudaraku, ada satu kesaksian ringan
dari seorang bapak yang sudah lama tidak ke gereja. Dia karena mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan di tengah pergumulan yang sangat berat ini, dia mengambil satu keputusan bertekad kembali lagi beribadah ke gereja, saudara-saudara. Sesampainya di depan pintu gereja, bapak ini disambut dengan ramah oleh petugas asir. Shalom bapak, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu, selamat beribadah. Kemudian dikasih buletin dan dipersilakan duduk. Seusai ibadah, tanpa segan-segan, bapak ini mendatangi petugas asir itu dan curhat, saudara-saudara. Dan menceritakan segala pergumulannya dan minta didoakan. Dan singkat cerita, saudara-saudaraku, bapak ini akhirnya mengalami pemulihan, dikuatkan dan dilepaskan dari pergumulan berkat doa seorang asir. Pertobatan jiwa baru diawali oleh seorang petugas asir yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Berarti pelayanan apapun kita harus minta kuasa Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus, kita perlu urapan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita berani dan dengan kuasa perkataan kita itu dapat membawa orang kepada pemulihan, kepada pertobatan. Imannya dibangun dan disembuhkan, saudara-saudaraku. Amin. Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan, kita wajib melakukan tugas Bapa yang telah dipercaya kepada kita. Yaitu yang pertama, memberitakan Injil dan menjadi saksi-saksi Kristus dengan penuh urapan dan kuasa Roh Kudus. Memberitakan Injil berarti memuridkan, membaptis, dan mengajar semua orang untuk melakukan perintah Kristus. Memberitakan Injil sesuai dengan kemampuan, talenta, dan karunia kita. Memberitakan Injil bisa di gereja, memberitakan Injil bisa di rumah, bisa di kantor, di marketplace, dimanapun kita berada. Menjadi saksi Kristus berarti menceritakan semua apa yang kita lihat dan kita alami secara pribadi. Menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan mujizat Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Menjadi saksi Kristus pun berarti melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Melakukan dan menyaksikan, menceritakan orang lain supaya melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita, di dalam setiap tindakan dan perkataan kita. Ada satu kata-kata yang saya tulis di bawah di LCD yang mengatakan, sesederhana apapun yang kita kerjakan untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus tidak akan sia-sia. Benih yang kita tabur akan bertumbuh dan berbuah lebat. Amin. Saya mengundang musik maju ke depan dan kita akan menyanyikan satu pujian, Roh Allah yang hidup